Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta cabang atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang micro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, bergabung bersama kami. Teknik problem frital adalah pendekatan dalam konseling yang digunakan untuk mengalihkan perhatian dari masalah dan fokus pada pengembangan sumber daya, kekuatan, dan harapan klien. Dalam teknik ini, konselor memperkuat aspek positif dalam kehidupan klien, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan ruang di mana klien dapat berbicara tentang keinginan, impian, dan keberhasilan masa lalu. Tujuan utama dari problem frital adalah untuk membantu klien mengubah cara mereka memandang diri sendiri, masalah, dan masa depan. Dalam sesi ini, konselor mendengarkan secara empatik dan bertanya tentang momen-momen ketika klien merasa baik, berhasil, atau bahagia sendiri dan potensi perubahan yang ada. Dengan memfokuskan perhatian pada solusi dan harapan, konselor membantu klien mengembangkan pandangan yang lebih optimis dan membangun motivasi untuk mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Konselor dapat mengajukan pertanyaan seperti, ceritakan tentang momen bagaimana Anda ingin hidup Anda terlihat dalam beberapa tahun ke depan, ketika Anda merasa paling bangga dengan diri sendiri atau. Melalui pendekatan ini, klien dapat merasa didengar, diterima, dan didorong untuk melihat sisi positif dalam diri mereka. Ya Pak, silakan duduk Pak. Gimana Pak? Katanya ini saya dapat laporan dari wali kelas Anda. Saya di sini manggil Pak karena saya di sini dapat laporan dari wali kelas Anda. Pak, sebelumnya namanya siapa? Dari kelas? Baik, kami saya dapat laporan dari wali kelas juga bahwa dari semester awal Mbak Rani itu berprestasi. Di situ nilainya bagus, mengerjakan semua pekerjaan tugas-tugasnya
Tapi katanya menurut laporan dari wali kelas, Mbak Rani ini akhir-akhir ini banyak sekali tidak mau mengerjakan tugas dan lain-lain, dan di situ prestasinya menurun. Apakah benar? Ya, betul sekali. Coba baik Mbak, coba ceritakan masalah Anda. Mungkin sedikit saja. Jadi kekuatan Mbak Rani, nah ceritanya coba Mbak ceritakan mungkin sedikit masalah Anda. Baik, saya tahu Anda pressure Anda, tertekan Anda. Saya tahu masalah Anda. Saya tidak akan membahas masalah Anda, tapi saya ingin tahu Anda itu hal apa yang Anda ketika melakukan itu lebih semangat, ataupun situasi apa ketika Anda melakukan itu lebih semangat dan bisa keluar dari masalah-masalah tersebut. Kalau mendapatkan nilai bagus, saya itu sangat senang sekali, dan saya sangat bersemangat dalam mengerjakan pelajaran tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh guru. Oh, baik. Saya dengan menyimak cerita Anda, saya tahu bahwa kekuatan Anda itu sebenarnya kekuatan yang besar. Jadi di situ Pak Rani dengan adanya masalah tersebut bisa keluar dari masalah, bisa tidak mudah terpuruk. Dengan adanya kekuatan besar tersebut, masalah yang dihadapi seterusnya Mbak Rani bisa melewatinya dengan baik. Mungkin Mbak Rani dengan minggu ke depan atau selanjutnya bisa mempraktekkan ketika di situ ada masalah, kita mencoba keluar. Nah, keluarnya di situ dengan mungkin kita melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal yang disenangi. Maka dengan begitu masalah-masalah Mbak Rani ataupun masalah yang dialami di situ tidak membekas dan tidak terpikirkan sampai jauh-jauh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Rani sudah mau menyempatkan waktunya di ruangan BK saya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Mbak Rani. Silakan.